Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'alib rahimallahu ta'ala wa adama naf'abi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amina. Qala radhiyallahu anhum mukhalafatu lil hawadisi, ya, berbeda terhadap para makhluknya. Jadi Allah itu punya sifat mukhalafatu lil hawadisi, artinya bersilahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Yang baharu itu kan makhluk. Jadi Allah nggak akan pernah sama, selalu berlainan kepada seluruh makhluk. Apa makhluk itu? Makhluk itu yang bisa ente lihat, yang bisa ente dengar, yang bisa ente rasain. Itu makhluk. Ya, bukan cuman yang bisa dilihat doang. Angin bisa dilihat nggak? Tapi bisa dirasain. Itu juga makhluk, ya. Atau yang bisa ente pikirin, nggak kerasa, nggak kelihatan, tapi bisa dipikirin. Misalnya galaksi atau apalah, malaikat, ya mungkin nggak bisa ente rasain, tapi nggak bisa ente lihat, cuma bisa ente pikirin. Malaikat, ya, jin dan segala macam. Kalau masih bisa dipikirin dan segala macam, berarti itu makhluk. Ya kan? Patokannya di situ, makhluk itu. Ya, ma ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara min qalbil bashar. Ya, patokannya. Jadi Allah itu nanti ma ainun ra'at, sesuatu yang enggak pernah terlihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, sesuatu yang enggak pernah diperdengarkan oleh telinga. Wala khatara min qalbi bashar, dan gak pernah terlintas di dalam hati. Hati ente mikirin Allah mau kayak bentuk apapun selalu salah. Jadi ketika ente mikirin bahwasanya Allah itu bentuknya gede, Allah itu kalimat Allah yang besar, ente pikirin Allah tuh yang besar. Dulu ada sering dengar tuh kalau lagi di pesantren, aneh kalau lagi sholat itu ada Allah gede. Dulu mana kira dia khusyuk kali ya, nggak taunya ternyata tauhid odong-odong begitu. Ya, jadi bertauhid itu bukan begitu. Ya, Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Kalau yang ente pandang dan ente pikirkan itu hanya berupa lafaz Allah yang besar, itu bukan Allah. Ya, itu makhluk berbentuk lafaz. Ini paham gak maksudnya nih? Kan? Zat Allahnya bukan itu. Itu lafaz Allah. Jadi ente gak akan pernah bisa tahu zatnya. Nanti ada masanya, ada waktunya. Ya, ya harus mati dulu. Kan? Ya harus selesai dulu ini supaya masuk negeri akhirat. Gitu. Kemudian yang baharu, maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Jadi mustahil kalau Allah itu sama dengan yang baru. Yang baru itu yang tadi Anda bilang, yang bisa ente lihat, yang bisa ente dengerin, yang bisa ente pikirin pakai hati atau pakai pikiran. Kalau itu semua yang bisa ente lihat dan ente dengerin dan ente pikirkan, itu berarti makhluk dan bersamaan. Jadi Allah itu di luar daripada itu. Ya kan? Kita sebut namanya tapi kita nggak tahu bentuknya kayak gimana. Ya, tapi kita bisa merasakan, tapi bukan merasakan seperti gimana yang nyebutnya ya. Merasakannya nggak seperti ente merasakan angin. Ya, ada nanti adalah, makanya kita wajib mengenal sifat-sifat Allah supaya kenal Allah walaupun nggak dari wujudnya, nggak dari zatnya. Gitu. Nanti akan menjurus lebih kepada nafsu ente sendiri. Titik mengenal Allah itu adalah titik dari nafsu ente sendiri. Nah, makanya di sini pelajari nih sifat wajibnya buat benteng
Ngebentengin dari mana? Ayo gue tanya. Ah? Ngebentengin dari mana, Bang? Sifat-sifat Allah ini. Ngebentengin dari mana? Iya. Ini pemikiran, kehidupan sehari-hari. Iya, pemikiran atau nafsu. Jadi kadang-kadang nafsu kita ntar bilang bahwa Allah itu lemah, bahwa Allah itu nanti kayak Anda bilang tadi bentuknya gede. Sesekali kadang-kadang kita mikir jangan-jangan Allah itu kayak ini kali raksasa gitu. Tuh pikiran ini bebas, tau gak? Nggak ada polisinya. Makanya banyak yang sesat begitu kan, terlalu bebasnya itu. Kalau di luar ente begajulan, ente ditangkap polisi. Kalau pikiran begajulan, siapa yang nangkap? Kan jaga stres. Iya, stres gitu. Iya. Dihukumnya sama masyarakat langsung. Nah, sifat wajib ini adalah membentengi dari pikiran rusak ente untuk merusak Allah. Nah, tadi disatukan tuh nafsu ente, jadi mengenal nafsu ente sambil menjaga sifat Allah. Jadi bener-bener. Jadi nanti harapannya dari bertauhid itu gini. Ini gua karena Allah atau karena nafsu. Nah, itu. Ente mungkin sekarang bilang karena Allah, belum tentu. Coba dikorek lagi, dipikirin lagi. Bener gak ente karena Allah? Ini kayak begini nih, ngaji. Ketika ditanya, lillah. Lu ngaji kenapa? Karena Allah. Bener gak karena Allah? Aneh punya patokan, lu nggak ngerti tauhid, mustahil lu kenal Allah. Maka makin sulit ente bertindak karena Allah, karena ente nggak kenal Allahnya. Jangan-jangan karena nafsu, ya kan? Jangan-jangan karena kalau ditanya mah gampang, gua ngaji lillah. Pas dilihat ternyata ada janda sebelah. Ya kan? Oh, karena ini nih ternyata, wah, ya kan? Sama ketika ente juga ngaji karena pengen jadi ustadz. Nah, itu kan yang tahu ente sendiri, ya kan? Ngaji karena pengen jadi ustadz. Gitu. Dan bayangan ustadz yang ente maksud adalah ustadz yang dihormati dan dikagumi oleh masyarakat, bukan kepada ustadz yang susah payah dalam memerangi kebodohan. Kalau ustadz itu mah silahkan. Tapi kan kebanyakan pandangan orang ustadz itu karena terhormatnya itu yang dia lihat, ya kan? Bukan susahnya. Kalau lu mandang ustadz pengen jadi orang yang susah berjuang dan berdakwah supaya kebodohan ini hilang, wah ini dukung ente jadi ustadz. Memang begitu. Tapi kalau pandangan ente tentang ustadz itu bahwa wah enak ya jadi ustadz, diciumin tangannya di mana-mana, dikagumin, disebut wah itu mah jangan ditanya sekalian itu mah, ya kan? Amplop dia di mana-mana, kadang niup air aja jadi amplop kayak gitu, nyelupin tangan jadi duit. Ustadz, ente belajar karena itu, Allah tahu, makanya pelajarin tauhid yang bener, nanti berefek kepada kelakuan ente sehari-hari. Bener gak karena Allah? Hati-hati loh, hati-hati, ya kan? Dari peristiwa ini selalu mengungkit peristiwa Ali bin Abi Thalib yang mau nyabat orang aja, dari situ aja harusnya ente pahami. Perang aja nggak cukup karena perang ente ngebunuh orang, tapi harus karena lillah. Ya, jadi ada yang ente nusuk karena Allah, ada yang nusuk bukan karena Allah, karena nafsu. Gitu. Nah, benar-benar pelajarin karena Allahnya. Kayak kemarin kayak contoh Bang Tongki, ya kan? Kita perintahin anak buat sholat
sholat lu. Kenapa? Karena kita sadar bahwa anak ini adalah amanah dari Allah dan dia harus ibadah. Kuatnya amanah itu kepada otak pikiran kita, kan kita terbebani, wah gue merasa nih dikasih amanah sama Allah. Lu sholat sekali, lu sholat 2 kali, lu sholat, anaknya marah-marah. Nanti terpancing marah emosinya. Apaan sih Pak, lu nyuruh-nyuruh? Lu jadi begitu berani sama gua. Nah, tadinya karena amanah, karena ada sentakan dari anak, woi, gitu. Nanti naik pitam, woi. Nah, anak gua songong nih, gitu. Ya kan? Anak gua songong nih. Akhirnya ente gaplokin tuh anak. Pak. Nah, udah di situ udah bukan lagi nyuruh sholat karena Allah, tapi emang udah emosi supaya dia sholat ngikutin apa kemauan ente, karena ente pengen dihormati sebagai ayah. Tuh mana Allahnya hilang seketika ketika anak itu teriak. Tapi kalau orang bertauhid, anaknya teriak-teriak, dia cari mikir, gue gimana ya anak gue ya. Terus, nah hari ini gue mungkin gagal nih, besok lah. Orang yang bertauhid itu nggak pakai nafsu, selalu pakai cara terus. Hari ini nggak bisa, besok nggak bisa, besok lagi. Tapi terus-terusan, karena semuanya karena Allah. Ketika dia mulai kepancing sama orang itu, apaan sih lupa nyuruh-nyuruh gue mulu, dia nggak mau ngeladenin. Kenapa? Karena itu batasannya dia. Ini perintah Allah. Kalau nafsu gue yang bertindak, maka hilang Allahnya. Gue nggak mau, mendingan gue pergi. Padahal itu lagi ngadepin anak. Kan susah. Kadang bapak kan nggak mau kalah. Ya kan, akhirnya hilang Allahnya, ente. Jadi kalau orang yang bertauhid kagak, mungkin dia pergi, gue ngopi aja lah. Dia nggak akan ngeladenin anaknya. Kenapa? Karena ketika lu ngeladenin anak karena emosi dan nafsu, itu berarti Allahnya lagi hilang. Tapi kalau orang yang bertauhid selalu terbebani masalah amanah dari Allah. Anak gua harus jadi ahli ibadah, anak gua harus ibadah, anak gua harus sholat. Hari ini dia nggak mau sholat, besok lagi terus. Makanya Rasulullah nggak pernah dendam kepada orang yang menyakiti dia. Sampai giginya patah sekalipun, berdarah-darah, nggak pernah dendam. Ya, kenapa? Fokus tujuan dia hanya untuk mengesahkan Allah. Jadi sampai badannya dia juga dikerahin untuk umat, bodo amat. Yang penting umatnya itu mengenal Allah. Itu fokus tauhid itu ke situ. Maka kalau ente nggak mengenal nafsu, gimana bisa begitu? Ketika ente mampu mengenal nafsu, bisa jadi ente kebal, bisa jadi, kan? Bisa jadi kebal. Misal nih, jika anaknya Bang Tongki ngamuk-ngamuk, maka akhirnya udahlah, gua nggak usah ladenin. Yang ladenin berarti kalau gua ngeladenin nafsu dong. Keluar nih ngopi, disambit lah pakai pisau sama anaknya, ya kan? Palanya kali, sing gitu. Kebal, tentang, ya kan? Bisa jadi. Kenapa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, biarlah Allah yang jadi bentengnya. Ya kan? Ghairu ada, kalau Allah udah jadi bentengnya, udah di luar dari kebiasaan, harusnya nancep itu pisau kepala. Tapi karena dia ingat amanah Allah, Allah jaga. Tapi ini tauhid itu bukan kepastian. Kalau ilmu kebal, ente di mana-mana kebal, itu mah trik. Kalau orang yang dapat karomah, dapat maunah dari Allah kayak model begitu, itu nggak bisa dipelajarin. Karena ketawakalan yang tinggi, akhirnya pisau itu nggak nancep. Tapi bukan berarti nggak bisa nancep. Suatu ketika ente tawakal bisa juga nancep. Berarti Allah takdirkan ente mati di situ. Ya, paham itu. Aneh nggak ngajarin ente bertauhid supaya ente kebal, enggak. Tapi ya orang yang bertauhid bisa kebal. Kenapa? Atas izin Allah, bukan atas izin kita.
Gitu. Jadi orang bertauhid bisa berdarah-darah, tapi bisa juga nggak berdarah-darah. Paham ya? Kayak gitu. Intinya kita memerangi nafsu, bukan itu nafsunya. Ya. Nah, jadi balik lagi. Mukhalafatul lil hawadis. Ini kayaknya jadi satu pembahasan doang. Kemudian firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un. Bukanlah dia Allah Ta'ala kamislihi syai'un semisal seperti sesuatu apapun. Artinya tiada seumpama sesuatu. Nggak ada satupun yang bisa menyamai dan menyerupai Allah. Maka patut bagi mukmin mu'takid, mukmin yang punya keyakinan, iktikad, yang punya keyakinan bertauhid, bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Bahwa dia memberi tasbih. Apa sih tasbih itu? Subhanallah. Subhanallah. Apa maksud subhanallah? Subhanallah, maha suci Allah. Apa yang suci? Suci dari pikiran kotor ente. Banyakin zikir subhanallah itu supaya ente nggak banyak suhujon sama Allah. Itulah makna dari subhanallah. Ya. Makin masuk itu zikir subhanallah, makin ente husnuzon terus kepada Allah. Padahal ente lagi kena bala. Padahal ente lagi kena musibah. Ente lagi dijauhin sama teman, ente lagi nggak ada kerjaan, nggak punya duit. Tapi pikiran ente tetap husnuzon. Berarti zikir subhanallah masuk. Zikir jangan sembarang zikir. Kalau zikir sampai bertauhid, ada itunya tuh. Ada buahnya itu. Buahnya ya itu. Maka seringkali kadang-kadang aneh lihat, lu ahli zikir, aneh nggak ngelihat berapa ratus zikir dan beribu zikir yang ente lakuin. Coba kelihatan nggak buahnya? Gitu. Karena subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar itu ada makna-maknanya. Kalau ente bertauhid sambil berzikir sambil bertauhid, ini kayak Gus Bahala lagi nih, mikir-mikir ke sono, ya kan? Kalau ente berwirid sambil bertauhid, ngaji lah, maka akan ada buahnya itu. Nyambung Gus Bahama ulama tauhid, nyambung aja nih. Ini nggak ada pengen ke sono sebenarnya, jadi keingetan aja. Gitu. Maka kalau kita ngerti tauhid, berzikir, mantep. Buahnya kelihatan sama orang yang ngerti tauhid juga. Orang yang nafsu nggak kelihatan tetap. Kayak gitu. Kebanyakan kita di luar kan kebanyakan nafsu doang. Gitu. Ya. Cuma masalahnya entenya nggak kuat, pengen buru-buru mengerti sama orang, pengen buru-buru kelihatan. Jadi bawa tasbih kemana-mana. Alhamdulillah. Tasbih kan cuma alat, ini bisa di hati lo. Ya kan? Biar kelihatan. Ya kan? Terus kemana-mana pakai sarung, pakai koko, pakai peci gitu. Biar kelihatan santrinya. Kalau kita memang nyaman pakai sarung, pakai koko, nggak masalah. Tapi kalau ente pakai koko, pakai sarung, pengen dibilang santri ataupun rajin ngaji, nah itu yang jadi masalah. Cuman masalahnya itu kan gue nggak bisa ngedeteksi. Gue ngasih tahu doang. Dia ngasih tahu doang kayak gitu. Ya. Nah ini memang luar biasa ya. Aneh selalu bilang bahwa ini berkat Abah Uci. Ya, semuanya makanya memang karena Allah. Sababianya Abah Uci yang jadiin aneh kayak gini. Jadi warna-warna tauhid, jadi paham. Gitu. Makanya selalu aneh tiap habis sholat insya Allah nggak pernah putus untuk Fatihah Abu Ya Uci. Ketika seluruh para ahli tauhid ngumpul, suasananya beda, adem, damai, Darussalam, itulah negeri damai. Kayaknya satu doang ya, wallahu a'lam bishawab.